Kericuan antar dua kelompok massa tak terhindarkan saat kelompok orang yang mengklaim dari Taman Safari Indonesia merangsek masuk ke dalam area kebun binatang Bandung. Situasi semakin memanas hingga terjadi baku hantam antar dua kelompok tersebut. Bahkan polisi kesulitan melerai kericuan itu. Keributan ini berawal dari kedatangan sekelompok orang yang memaksa masuk ke dalam area kebun binatang dan mengusir penjaga hingga karyawan kebun binatang. Hal itu membuat pihak keamanan dan manajemen Bandung Zoo melawan dan tidak terima. Sebelumnya terjadi konflik antara manajemen lama dan manajemen baru kebun binatang Bandung. Masing-masing pihak merasa berhak mengelola kebun binatang karena memiliki legalitas yang sah. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran melaporkan. Kericuan ini terjadi di gedung pertemuan Muhammad Nur, kampus Universitas Trunojoyo Madura, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Ratusan mahasiswa tiba-tiba menyerbu ke depan menghampiri para panitia PKKMB Sakerah 2025. Tak ada petugas keamanan kampus yang bisa melerai, sehingga aksi protes para mahasiswa baru sempat tak terkendali. Diketahui total lebih dari 4.000 mahasiswa dari dalam gedung. Insiden diketahui berawal saat sekelompok mahasiswa baru awalnya memprotes kebijakan pihak panitia yang dinilai memberatkan. Namun karena protes dinilai tak memberikan kejelasan, aksi protes pun membesar setelah mahasiswa lainnya terprovokasi. Di tengah kericuhan, sebuah insiden terjadi saat seorang panitia tiba-tiba terjatuh di anak tangga gedung hingga dievakuasi dan menjalani perawatan di rumah sakit. Kericuan berhasil diredam setelah pihak rektorat kampus UTM turun tangan langsung. Usai mengedepankan musyawarah antara panitia dan mahasiswa untuk menemukan solusi bersama, pelaksanaan PKKMB Sakerah 2025 kembali bisa dijalankan dengan damai. Di Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi melaporkan. Pemirsa, tim Jogoboyo, Polrestabes Surabaya dan unit reskrim Polsek Gubeng menggerebek arena judi di pemukiman padat pada Rabu dini hari. Saat penggerebekan, pelaku berhamburan hingga nekat mencebur ke sungai. 3 pelaku judi berhasil diringkus polisi. Tim Jogoboyo Polrestabes Surabaya dan unit reskrim Polsek Gubeng menggerebek arena judi remi di kawasan pemukiman padat penduduk Kalibokor, Surabaya, Jawa Timur. Sudah kami tangkap DB kartu. Pelaku judi berhamburan melarikan diri, bahkan nekat mencebur ke sungai. Meski berusaha kabur, 3 pelaku judi berhasil diciduk. Ketiga pelaku langsung digiring ke Mapolsek Gubeng, Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan menyebut pelaku mengaku menggelar judi remi hanya iseng untuk mengisi waktu setelah menerima uang gajian sebagai pembuat batu nisan. Informasi adanya 303 di daerah Kalibokor. Selanjutnya Jogoboyo merapat ke sana bersama personal kita. Kemudian terjadi penangkapan. Di situ ada beberapa pelaku yang jatuh menyeburkan diri ke sungai. Setelah itu kita amankan, kita Bersama 3 pelaku yang terancam hukuman 5 tahun penjara ini, turut disita kartu remi dan uang tunai sebesar Rp300.000 sebagai barang bukti. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan. Sebuah toko minuman keras ilegal digerebek warga di Bekasi Utara, Jawa Barat. Puluhan botol miras berhasil disita. Warga menggeruduk toko yang menjual minuman keras di Jalan Raya Kaliabang Bungur, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Penggerebekan didampingi sejumlah aparat kepolisian dari Polsek Bekasi Utara. Cekcok sempat terjadi antara warga dengan pemilik ruko yang tidak terima tempat usahanya ditutup. Pemilik ruko bersikeras telah mengantongi izin usaha. Puluhan botol minuman keras kemudian disita petugas ke Polsek Bekasi Utara. Polisi juga menangkap penjaga toko.
Toko miras ini begitu berani buka kembali, menjual begitu gampang. Padahal ya sudah ada teguran pertama kan, pernyataan sikap dari masyarakat, toko masjid, toko musola, para pengurus Majelis Taklim. Ini sudah sangat luar biasa. Tapi boleh jual minuman, tapi jangan minum di tempat. Kalau bikin gaduhan, saya nggak tanggung jawab. Saya bilang begitu. Sifatnya dia transit. Saya nggak menghendaki lingkungan ini minum-minum nggak menghendaki. Sebelumnya, toko ini sudah diberi peringatan dan diminta tutup, tapi nekat membuka kembali. Akhirnya, warga yang resah menggeruduk toko karena khawatir banyak pemuda mabuk-mabukan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, pencurian kendaraan bermotor marak di Kelurahan Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam sebulan terakhir, 5 unit sepeda motor milik warga di RW 5 Raib digasak pencuri. Kamera CCTV merekam aksi pelaku pencurian di RW 05 Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. 2 pelaku sebelumnya mondar-mandir di sekitar lokasi untuk memantau situasi. Setelah itu, dalam hitungan detik, sepeda warga yang tengah terparkir dan dikunci ganda akhirnya raib. Aksi pencurian di kawasan ini kerap kali terjadi. Pelaku biasanya memanfaatkan situasi sepi, mengincar sepeda motor yang terparkir di depan rumah. Pada bulan Juli kemarin, sedikitnya 5 unit sepeda motor milik warga di RW 05, Kelurahan Kedaung Kaliangke yang raib digasak pencuri. Diparkir di depan rumah, terus saya istirahat ya. Motor kehilangannya sebenarnya habis maghrib, cuma saya baru menyadarinya keesokan harinya, sekitar jam 5:30. Itu udah ada 2 kasus, tempo hari 6 bulan yang lalu itu ada. Nah kemarin baru buat kejadian 1 unit motor hilang. Jamnya persis di jam 18:10, sekitar segitulah. Sejumlah warga sudah melaporkan aksi pencurian tersebut ke pihak kepolisian setempat dan berharap polisi bergerak cepat untuk menangkap para pelaku. Dari Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Seorang suami ditangkap warga kedapatan merusak dan mencuri uang di dalam kotak amal sebuah musola di Cakung, Jakarta Timur pada Rabu pagi. Pelaku mengaku terpaksa mencuri karena tak bisa membayar kontrakan rumah. Aksi seorang pria saat tengah masuk ke dalam sebuah musola di Kampung Jembatan, Cakung, Jakarta Timur terekam CCTV. Dengan santai, ia mulai beraksi mendekati kotak amal, lalu nekat menggasak uang amal senilai Rp750.000 dari 2 buah kotak amal di dalam musola. Berbekal hasil rekaman yang kemudian disebarkan melalui aplikasi percakapan, warga pun akhirnya berhasil menangkap pelaku yang langsung dibawa ke lokasi kejadian. Musola bersama kepolisian pun langsung memanggil pihak keluarga pelaku. Diketahui pelaku nekat melancarkan aksinya lantaran desakan ekonomi untuk keluarganya. Ya memang dia itu istilahnya ngambil itu bukan dia pencuri, memang bukan pencuri spesialis kotak amal. Dia itu mencuri ada sebabnya. Setelah kita tanya katanya untuk bayar kontrakan dan juga ada istrinya, anaknya juga ikut hadir. Pengurus lingkungan akhirnya memilih jalur mediasi dan melepaskan pelaku dengan surat perjanjian. Di Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, seorang pencuri membobol kamar indekos, menggasak instalasi listrik hingga kloset kamar mandi di Palembang, Sumatera Selatan. Tak tanggung-tanggung, ada sebanyak 18 pintu kamar indekos yang dijara pelaku. Subdit Jatantras Polda Sumatera Selatan menangkap seorang pelaku pencurian kamar kos yang sedang nongkrong di Jalan POM 9, Ilir Barat 1, Palembang. Sebelumnya pelaku membobol rumah indekos di Jalan Timur, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat 1. Tak tanggung-tanggung, 18 pintu properti kamar kos ini dikuras oleh pelaku. Ia masuk setelah merusak kamar yang tak berpenghuni. Saat polisi menggeledah kediamannya, ditemukan sejumlah barang curian mulai dari spring bed, kloset duduk, AC, hingga pintu. Pelaku juga menggasak instalasi listrik hingga kamar mandi seperti kran dan shower. Akibat perbuatannya, pemilik kos merugi Rp250.800.000. Kos-kosan yang memang kosong, kos-kosan itu kosong, diambil sedikit demi sedikit dan ada beberapa juga yang
klosetnya, AC, spring bed semua, dan ada beberapa pintu juga diambil karena memang kosong. Pada saat korban mengecek kosan tersebut sudah beberapa bagiannya sudah hilang. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini ditahan Jatandas Polres Sumatera Selatan. Ia kini terancam hukuman hingga 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus melaporkan. Surat motor kau nih. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kapal cepat yang mengangkut 75 penumpang di Bali terbalik. Akibatnya 2 orang warga negara asing meninggal dunia. Fastboat Dolphin 2 yang berlayar dari pelabuhan Nusa Penida menuju Sanur terbalik dan kandas di jalur masuk pelabuhan Sanur. Video penyelamatan dan evakuasi korban terekam kamera warga. Para korban selamat langsung dievakuasi ke bibir pantai dan dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu, kecelakaan ini membuat 2 WNA asal Cina meninggal dunia dan 1 orang ABK masih belum ditemukan. Kapal cepat ini membawa 75 orang penumpang, terdiri dari 73 penumpang WNA dan 2 orang penumpang WNI, serta 5 orang anak buah kapal. Kejadian berawal saat fastboat tiba-tiba dihantam gelombang yang diperkirakan setinggi 4 meter. Padahal kapal cepat ini akan bersandar sekitar 100 meter dari bibir pantai. Dapat kami laporkan terkait dengan jumlah POB ya, manifest sekarang ini adalah 80 orang. Itu ada 75 penumpang dan 5 awak kapal. Dan ada dari WNA itu jumlahnya 73 orang dan 2 orang dari WNI. ABK semua dari WNI semuanya, demikian. Ada dapat kami sampaikan dari 75 penumpang itu ada 2 yang meninggal. Korban meninggal dunia dan beberapa penumpang selamat tak dievakuasi ke rumah sakit Bali Mandara. Sementara pencarian 1 orang ABK dihentikan sementara karena gelombang tinggi. Dari Denpasar, Indira Ari melaporkan. Seorang ibu dan anaknya tercebur ke dalam tangki septik di Ciracas, Jakarta Timur. Proses evakuasi ibu yang berbobot 150 kg itu berlangsung dramatis menggunakan alat khusus. Tim damkar berupaya mengevakuasi seorang wanita lansia berbobot 150 kg yang tercebur ke dalam tangki septik di kamar mandi rumah mereka di Ciracas, Jakarta Timur. Proses evakuasi berlangsung selama 1 jam menggunakan alat khusus. Sebelumnya, korban yang dalam kondisi sakit diantar anaknya ke kamar mandi. Namun diduga penutup septic tank tak kuat menahan beban. Keduanya akhirnya tercebur. Keluarga sempat berupaya mengevakuasi korban namun tidak berhasil. Hingga akhirnya meminta tolong damkar. Dalam kamar mandi. Nah, pas di tengah-tengah area itu, di tengah-tengah, tiba-tiba langsung ambles, saya berdua jatuh sama ibu saya. Ada longsoran septic tank dengan berat kurang lebih, jadi dapat informasi 150 kilo. Jadi kesulitan kita untuk penanganan evakuasi ini. Setelah diangkat ke permukaan, lansia obesitas ini kemudian dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulans. Sementara itu, anaknya hanya mengalami luka ringan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang wanita pengendara sepeda motor terjatuh dari Jalan Layang Grogol, Jakarta Barat. Ia terjatuh setelah kehilangan kendali dan menabrak pembatas jalan. Seorang wanita pengendara sepeda motor tergeletak usai terjatuh dari Jalan Layang Grogol, Jakarta Barat. Korban yang terluka di bagian kaki dan pinggang kemudian dilarikan warga ke Rumah Sakit Sumber Waras agar segera mendapat penanganan tim medis. Korban diketahui bernama Leoni Chandra Anindita. Ia terjatuh setelah kehilangan kendali dan menabrak pembatas jalan. Saat itu ia dalam perjalanan ke tempat kerja. Akibat kecelakaan itu, korban sempat tidak sadarkan diri. Warga di lokasi sempat mendengar suara benda terjatuh sebelum mendapati korban tergeletak di jalan dalam kondisi luka parah. Saya kan lagi masak. Tiba-tiba ada suara gebruk, pas saya lihat di sini posisinya udah jatuh. Itu dari mana tadi jatuh, dari atas? Dari atas itu. Berapa orang yang jatuh tadi, Bu? 1. Perempuan atau? Perempuan. Perempuan. Kar mau naik
ke flyover. Posisinya korban itu mau berangkat kerja atau kemana itu, Pak? Informasi awal berangkat kerja. Dia nggak tahu medan atau ngantuk atau apa sebenarnya? Sementara masih dalam penyelidikan. Saat ini korban masih dirawat tim medis Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat. Sementara kasus kecelakaan ditangani anggota Polres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Diduga akibat salah injak pedal gas dan rem, sebuah mobil tercebur ke aliran kali hibrida Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Rabu siang. Beruntung ibu dan anak yang berada di dalam mobil berhasil dievakuasi keluar dengan selamat. Sebuah mobil yang dikendarai seorang wanita terjun ke aliran kali di Jalan Hibrida, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dibantu warga, pengemudi dan anak yang berada di dalam mobil berhasil dievakuasi keluar dengan selamat. Menurut saksi mata, awalnya mobil akan diparkirkan. Namun diduga karena salah injak pedal gas, tiba-tiba mobil meluncur ke depan dan tercebur ke kali. Mau parkir, udah selesai lurus, ibu aturan mundur langsung ngegas ke depan. Langsung kejebur. Udah begitu aja. Nah, di dalam ada yang punya mobil, ibu sama anaknya yang masih TK. Cuman tidak apa-apa, masih sehat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Mobil berhasil dievakuasi dari aliran kali dan dibawa ke Satlantas Lantas wilayah Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Juru parkir liar berseragam terjaring razia di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dua jukir liar berseragam ini tak mampu berkutik saat dirazia petugas Sudin Perhubungan di Jalan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Keduanya kian panik saat petugas menanyakan surat legalitas sebagai juru parkir di bawah asuhan UPT Parkir. Petugas pun meminta keduanya melepaskan seragam sebelum dikirim ke dalam mobil patroli. Selain dua jukir berseragam, petugas juga mengamankan jukir liar lain yang tengah menjaga lahan parkir. Beberapa di antaranya bahkan sempat membantah dan menolak diamankan. Jadi mereka yang mengelola ini, jadi dia yang jukir-jukir ini yang tidak mempunyai kartu identitas atau yang dikelola oleh dari UPT Parkir sendiri. Demikian, jadi kita amankan, kita data, demikian rupa. Selain mengamankan sejumlah juru parkir liar, petugas juga melakukan operasi cabut pentil terhadap 60 kendaraan roda 2 yang kedapatan parkir di atas trotoar dan bahu jalan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya News melaporkan. Pemirsa, Satpol PP Kabupaten Pati, Jawa Tengah mengambil paksa donasi demo penolakan kenaikan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan atau PBB P2. Aksi adu mulut pun terjadi antara massa aksi dan petugas Sekda Pati. Salah kami apa? Kami di sini mau menyampaikan aspirasi ya. Jangan semena-mena. Kita takut, tidak takut. Aksi adu mulut terjadi antara petugas PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Pati dan salah satu massa aksi yang menolak kenaikan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan di Pati, Jawa Tengah. Peristiwa terjadi lantaran massa tak terima karena petugas Satpol PP mengambil paksa donasi untuk melakukan aksi unjuk rasa menolak kenaikan PBB. Petugas Satpol PP beralasan penggalangan donasi massa dipindah karena lokasi merupakan rute acara peringatan Hari Jadi Pati ke-702. Massa pun mengepung kantor Satpol PP Pati dan meminta donasi yang diangkut paksa untuk segera dikembalikan. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, 35 anggota DPRD Purwakarta, Jawa Barat tercatat sebagai penerima bantuan subsidi upah atau BSU. Padahal BSU seharusnya diberikan kepada pekerja berpenghasilan rendah. Jelang batas pencairan tahap pertama bantuan subsidi upah atau BSU pada 3 Agustus lalu, sebanyak 35 anggota DPRD Purwakarta tercatat sebagai penerima BSU sebesar Rp600.000. Dari total 16.951 penerima BSU di Purwakarta, sebanyak 1.274 orang masih belum mencairkan dana hingga 3 Agustus.
Namun yang menjadi sorotan publik, puluhan wakil rakyat aktif masuk dalam daftar penerima subsidi. DPRD Purwakarta membenarkan 35 anggotanya masuk daftar penerima BSU 2025. Kendati demikian, pihaknya membantah telah mengusulkan ke-35 anggota DPRD tersebut. Sementara menurut BPJS Ketenagakerjaan Purwakarta, data penerima BSU diambil berdasarkan status kepesertaan aktif per April 2025. Terus kami kemarin juga udah ngobrol banyak sama Kepala BPJS Ketenagakerjaan berikut dengan PT Pos bahwa dana atau penerima BSU itu kami ditolak karena beberapa anggota Dewan, anggota DPRD Purwakarta tidak butuh dan menolak secara tegas tidak untuk mengambil. Semua itu sudah ada ketentuannya. Jadi angka di bawah UMP itu sudah ada ketentuannya. Sehingga kita hanya memperbaiki saja, mengecualikan begitu. Ya, tapi kalau ketentuan tidak ada yang BPJS Ketenagakerjaan Purwakarta juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja untuk memastikan agar anggota DPRD yang tidak memenuhi syarat tidak lagi tercatat sebagai penerima BSU di masa mendatang. Di Purwakarta, Jawa Barat, Irwan melaporkan. Pemirsa, prestasi membanggakan datang dari olahraga atlet parahan berkuda Indonesia. Remaja bernama Ryan Abdul Karim, perwakilan Indonesia itu sukses menyabet juara emas di ajang internasional horseback archery. Ryan Abdul Karim Ardianto sukses meraih medali emas di ajang bergengsi kejuaraan panahan berkuda Eropa yang digelar di Pomas, Hungaria. Ia di usia 14 tahun, Ryan mengalahkan atlet dari 12 negara Eropa. Ia bertanding di level bintang 3 dengan menguasai semua kategori diantaranya tower 90, red 234 dengan total poin 300 dan hand track. Dengan menunggangi kuda jenis hucul, aksi Ryan di lintasan mencatatkan skor gemilang yaitu 121,5 poin. Hasil tersebut menempatkan jauh di atas para pesaingnya dari negara Inggris dan tuan rumah Hungaria. Penampilan Ryan juga mendapat perhatian saat menjalankan teknik-teknik sulit sekalipun. Dirinya terlihat menguasai dengan baik dan penuh kontrol bersama kudanya. Ya, prestasi Ryan ini membuktikan bahwa Indonesia memiliki talenta muda potensial di cabang olahraga panahan berkuda. Pemirsa, di tengah cepatnya akses informasi di era digital, buku masih menjadi salah satu sumber ilmu pengetahuan yang dapat membuka wawasan dan jendela dunia. Melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa, MNC Peduli bekerja sama dengan Binus School Bekasi mendonasikan ribuan buku bacaan untuk meningkatkan literasi dan minat membaca anak-anak di seluruh Indonesia. Melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa, MNC Peduli mengajak siswa-siswi Binus School Bekasi, Jawa Barat mendonasikan ribuan buku bacaan sebagai bentuk kepedulian terhadap ilmu pengetahuan. Sebanyak 1.637 buku yang terkumpul, mulai dari buku cerita anak, buku pengetahuan, dan ensiklopedia, akan disalurkan kembali oleh pihak MNC Peduli ke berbagai taman baca, sekolah, dan komunitas literasi di berbagai daerah di Indonesia. Buku-buku hasil donasi ini dapat menjadi investasi berharga bagi masa depan anak bangsa yang diharapkan dapat berkontribusi nyata bagi kemajuan Indonesia. Well, basically our hope is all the same for equity in education, at the same time for all Indonesians students or children to be able to have access to learning materials as well as to books so that they will be able to enjoy literature and be able to enjoy learning together. Kami berharap dengan adanya kegiatan ini, kami dapat mendukung pendidikan berkualitas. Semangat kami sangat tinggi karena kami percaya bahwa mendapatkan akses bacaan yang berkualitas dapat membuka wawasan dan juga memperluas peluang bagi mereka yang menerimanya. Kegiatan serah terima buku bacaan ini juga diberiakan dengan berbagai penampilan anak-anak berbakat dari Binus School Bekasi seperti tarian tradisional dan kontemporer. Melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa, MNC Peduli mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berdonasi melalui www.mncpeduli.org untuk mendukung literasi anak-anak Indonesia di seluruh pelosok daerah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.
Sebuah video penjaga kotak amal yang meminta paksa sedekah ke pengunjung makam Sunan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, viral di media sosial. Pengunjung yang akan memasuki kompleks dipaksa berhenti dan memasukkan uang ke kotak amal. Inilah video viral saat penjaga kotak amal meminta paksa uang kepada pengunjung makam Sunan Gunung Jati di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Terlihat para peziarah yang hendak memasuki area makam dipaksa berhenti dan diminta memasukkan uang ke kotak amal. Bahkan sempat terjadi cekcok hingga saling ancam. Udah mulai tadi di sana, Pak. Mulai pintu mampatnya, pintu portal. Nah, makanya sampean maksa kan? Enggak maksa. Lah, makanya jangan maksa. Sampean bisa loh, ini pencemaran nama baik. Para penjaga kotak amal ini meminta pungutan liar dengan dalih sedekah atau perawatan area makam. Kasus pungli di kawasan makam Sunan Gunung Jati ini sudah berlangsung sejak lama dan membuat resah pengunjung. Namun belum ada tindakan tegas dari pemerintah dan petugas kepolisian setempat. Ya gitulah gitu. Apa Pak? Dipaksa atau gimana Pak? Enggak dipaksa. Cuma kelihatannya seperti gitulah. Banyak Pak? Enggak semua orang Pak. Siap. Warga berharap polisi dan pemerintah setempat menindak tegas pelaku pungli di area makam Sunan Gunung Jati. Kini petugas TNI Polri bersama Satpol PP berjaga di lokasi untuk memastikan peristiwa pungli tidak kembali terulang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar melaporkan. Pemirsa, seorang nenek terjepit di kabin mobilnya usai menabrak pikap yang tengah parkir di Bandar Lampung. Diduga rem mobil korban rusak saat melintas jalan menurun hingga tak bisa dikendalikan. Warga mengevakuasi nenek Feni, 70 tahun yang terjebak di kabin kendaraannya usai menghantam pikap yang terparkir di Jalan Walter Monginsidi, Pengajaran Bandar Lampung. Sebelumnya, kendaraan korban melaju di Jalan Rasuna Said menuju kantor Pemprov Lampung melalui jalan menurun. Diduga akibat rem blong, kendaraan pun tidak terkendali hingga melompat dan menabrak pikap. Akibat peristiwa ini, sang nenek terjepit kakinya sementara mobilnya ringsek terguling ke kanan hingga bagian kaca bumper serta bagian lainnya ringsek. Parkirnya jauh dari jalan. Di sini nih posisinya. 7 meter kok dari jalanan. Usai dievakuasi, korban dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Penutupan sementara kebun binatang Bandung Zoo oleh manajemen baru Taman Safari Indonesia berujung ricuh hingga terjadi baku hantam. Sekelompok orang yang diduga massa dari manajemen lama merangsek masuk dan mendobrak pintu utama hingga rusak parah. Kericuhan antar dua kelompok massa tak terhindarkan saat kelompok orang yang mengklaim dari Taman Safari Indonesia merangsek masuk ke dalam area kebun binatang Bandung. Situasi semakin memanas hingga terjadi baku hantam antar dua kelompok tersebut. Bahkan polisi kesulitan melerai kericuhan itu. Keributan ini berawal dari kedatangan sekelompok orang yang memaksa masuk ke dalam area kebun binatang dan mengusir penjaga hingga karyawan kebun binatang. Hal itu membuat pihak keamanan dan manajemen Bandung Zoo melawan dan tidak terima. Ada sekelompok orang, oknum dari Taman Safari, dikawal oleh puluhan sampai 30-an security ranger jam 6 tadi mendobrak pintu utama kita. Kemudian mereka juga masuk ke dalam ruang manajemen, mengusir semua security kita dan juga karyawan kita yang berjaga di dalam. Jadi mereka sekarang keluar. Yang kita khawatirkan adalah kita punya belasan bayi yang baru lahir, bayi-bayi eksotik termasuk burung dan yang lain-lain. Itu pagi-pagi biasanya mereka dikasih susu, dikasih makan dan yang lain-lain. Sedangkan tim petugas pakan yang kita beli pendornya sehari-hari sekarang tertahan di gerbang.
itu yang kita khawatirkan. Jadi bagaimana kondisi satwa kita di dalam itu yang kita khawatirkan. Sebelumnya terjadi konflik antara manajemen lama dan manajemen baru Kebun Binatang Bandung. Masing-masing pihak merasa berhak mengelola kebun binatang karena memiliki legalitas yang sah. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran melaporkan. Kericuhan mewarnai pelaksanaan ospek mahasiswa baru PKKMB 2025 Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan, Jawa Timur. Kericuhan diawali aksi protes mahasiswa hingga membuat salah satu panitia terjatuh di tangga gedung dan dievakuasi ke rumah sakit. Kericuan ini terjadi di gedung pertemuan Muhammad Nur, kampus Universitas Trunojoyo Madura, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Ratusan mahasiswa tiba-tiba menyerbu ke depan menghampiri para panitia PKKMB Sakerah 2025. Tak ada petugas keamanan kampus yang bisa melerai, sehingga aksi protes para mahasiswa baru sempat tak terkendali. Diketahui total lebih dari 4.000 mahasiswa dari dalam gedung. Insiden diketahui berawal saat sekelompok mahasiswa baru awalnya memprotes kebijakan pihak panitia yang dinilai memberatkan. Namun karena protes dinilai tak memberikan kejelasan, aksi protes pun membesar setelah mahasiswa lainnya terprovokasi. Di tengah kericuhan, sebuah insiden terjadi saat seorang panitia tiba-tiba terjatuh di anak tangga gedung hingga dievakuasi dan menjalani perawatan di rumah sakit. Kericuhan berhasil diredam setelah pihak rektorat kampus UTM turun tangan langsung. Karena saya selama ini menyampaikan ke mahasiswa, dialog itu jauh lebih penting. Komunikasi itu jauh lebih penting. Jadi saya doa semoga mahasiswa saya dirawat di rumah sakit, segera pulih, dan ini menjadi catatan penting. Usai mengedepankan musyawarah antara panitia dan mahasiswa untuk menemukan solusi bersama, pelaksanaan PKKMB Sakerah 2025 kembali bisa dijalankan dengan damai. Di Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi melaporkan.